Salam dan selamat pagi untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Marintiana Kakak, NPM 22.10420066. Di sini saya akan menjelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, yaitu sangat penting sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, dan sebagai bahasa nasional diantaranya berfungsi mempererat hubungan antara suku di Indonesia. Yang kedua, sejarah bahasa Indonesia yang dipakai sekarang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa tersebut sejak lama digunakan sebagai bahasa perantara atau bahasa pergaulan tidak hanya di Kepulauan Nusantara, tetapi juga di hampir seluruh tetangga. Yang ketiga, kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya berfungsi mempererat hubungan di antara suku di Indonesia. Yang keempat, fungsi bahasa Indonesia. Di dalamnya kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai, yaitu lambang kebanggaan, lambang identitas nasional, alat penghubung antara warga, antara negara, dan antar budaya, alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, ragam bahasa. Pengertian bahasa. Ragam bahasa sebagai gejala seksual. Pemakaian bahasa tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor bahasa, tetapi juga oleh faktor dan kebahasaan, antara lain faktor di atas mendorong timbulnya perbedaan-perbedaan dalam pemakaian bahasa. Yang keenam, keberagaman bahasa Indonesia. Faktor sejarah dan perkembangan pada timbul sejumlah ragam bahasa Indonesia. Yang ketujuh, ragam bahasa menurut daerah. Ragam daerah sejak lama dikenal dengan lama logat atau dialek, bahasa yang luas wilayah pemakaiannya. Selalu mengenal logat masing-masing, logat pahami secara timbul balik oleh penuntutnya sekurang-kurangnya, oleh penuntut logat yang di daerahnya berdampingan. Yang kedelapan, ragam bahasa menurut pendidikan formal. Ragam bahasa Indonesia menurut pendidikan formal menunjukkan perbedaan yang jelas antara kaum yang berpendidikan formal yang tidak. Yang berikut, ragam bahasa menurut sikap penuntut. Ragam bahasa menurut sikap penuntut mencakup sejumlah corak bahasa Indonesia yang masing-masing pada asalnya tersedia bagi tetap pemakaian bahasa. Sekian dan terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah dan tidak menyenangkan, mohon maaf untuk